minal sa'rah wa hadda minas sayf wa awwalu fil mauqif wa akhiruhu inda maraj ay fadhain wa fihi daraj yas'udu 'alaiha ila babil jannah wa tuluhu salah satu alafi sanah. Hadirin rahimakumullah, Tanwirul Qulub ismul awal, terlahir tentang samiyat, yang awalnya tentang ilahiyat ketuhanan, tentang nubuat, terus terlahir tentang samiyat. Nah, samiyat sampai kepada yang namanya sirot, dan sesuatu yang wajib kita tekadkan. Kita kalau tidak tekadkan tentang adanya sirot, ya bisa dikatakan tidak percaya kepada Al-Quran dan hadis, ya bisa menjadikan kufur. Naudzubillah. Sebab adanya sirot di sana itu kalau tidak ada informasi dari Allah Rasulnya, ya tidak bakalan kita bisa menemukan, bisa memahami, akhirnya akal menerima sehabis ada informasi dari Allah dan Rasul. Dan itu adalah hak. Dan sirat itu sendiri itu apa? Jisrun mamdud, jembatan ya dibentangkan, alamat di jahanam, di apa? Atas neraka jahanam. Yang mana yariduhu awalun wa akhirun. Semenjak Nabi Adam sampai akhir manusia terakhir itu semuanya akan pasti melewati, tidak ada yang tersisa. Cuma nanti ada yang jungkel ke jahanam, tidak bisa naik lagi. Sebab untuk masuk surga harus melewati sirat, gitu tuh, harus melewati sirat. Tidak ada manusia masuk surga tanpa melewati sirat itu. Jadi awalun akhirnya harus melewati sirat. Lah kalau digambarkannya itu rambut dibelah 7. Rambut satu ya. rambut satu dibelah 7 gitu tuh. Tipisnya itu, dan apa tajamnya ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada ya pisau cukur. Lebih tajam daripada pisau cukur, lembutnya ya berarti selai rambut dibelah 7. Itulah awal itu dari mauqif. Mauqif itu tempat, di situ apa ditimbang amal, dihisab, di itunya apa nerima buku catatan amal gitu. Lah akhirnya indah daraj. Lah di ujung sirat itu ada padang rumput. Padang rumput yang nanti untuk di habis padang rumput itu ada seperti tangga. Lah tangga itu menuju surga gitu. Ya kita akan lewat lah. Ya gitu tuh akan berjalan ke sana tuh. Cuma nanti kita tuh apakah sampai di finish, yaitu ke padang rumput tadi. Kalau sampai finish padang rumput, pasti berarti kita akan masuk surga. Kalau nggak bisa sampai padang rumput, ya udah, berarti kita di jahanam terus gitu. Jadi kullun illa wariduha, tanpa kecuali dari para nabi sampai manusia paling jin, manusia yang paling durhaka pun pasti akan melewati jahanam. Nah, nanti sehabis padang rumput itu ada tangga, yang tangga menuju pintu surga. Tapi sebelum nanti masuk pintu surga itu datang malaikat. Yang malaikat itu membawa 10 bingkisan. Setiap orang itu, si A bawa 10 bingkisan, ini buat kamu. Jadi sebelum masuk ke surga itu udah gagah kita tuh. Jangan sampai masih nggak punya pakaian udah masuk surga, ya ngotorin nantinya ya. Jadi kita kalau umpamanya gitu, kalau orang pengantenan kan, jadi sebut ke pelaminan. Sebelum pelaminan kan kita kan udah dihias dulu sebelum masuk itu tuh. Iya, udah di pakaiannya udah inti, jadi nongkrong di tempat pelaminan itu udah gagah gitu tuh. Ya begitupun surga itu masuk itu udah gagah dari sebelum di pelataran itu malaikat datang kepada setiap orang bawa 10 bingkisan yang isinya itu hulal dan huli.
Hulal itu pakaian-pakaian surga dipakai sebelum masuk surga. Nanti pakai huli. Pakai huli itu perhiasan-perhiasan dari emas, inten, berlian gitu tuh. Mahkota. Nanti jadi masuk surga tuh udah disambut nantinya tuh di sana. Ya nanti ngalamin sendirilah ini. Nah, kita pasti akan mengalami. Umpamanya tidak percaya nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa. Ya. Percaya nggak apa-apa. Itu risiko sendiri-sendiri itu mah ya. Nggak percayanya enggaknya. Iya. Dan nah, waktu lu salah su'ala fisana. Kalau ditanya panjang sirat itu berapa? Itu perjalanan 3000 tahun. Itu siratnya saja itu tuh. Belum kita waktu di kuburan berapa lama. Belum kita nanti kita dihisab berapa lama. Kita ngantri ditimbang amal umpamanya berapa lama. Gitu tuh. Nanti kita waktu nerima itu apa? Waktu nerima buku catatan berapa lama. Nah, sebelum dihisab pun kita nanti datang ke Nabi Adam 1000 tahun, datang ke Nabi Nuh 1000 tahun, terus itu tuh. Lah kita di dunia cuma 100 tahun juga enggak. Tapi apa untuk kita gimana di sana yang jutaan tahun bahkan miliaran tahun bahkan tidak terbatas itu dibelinya dengan kita cuma 80 tahun paling lama-lamanya. Gitu tuh, paling lama-lama jadi umpamanya sengsara terus juga enggak rugi sebenarnya mah. Iya di sini umpamanya 8 tahun sengsara terus. Yang penting di sananya enak mah ya udah. Nggak rugi sebab dibayarnya itu dengan tidak terbatas gitu tuh. Dan umpamanya kita bangun umpamanya sengsara terus selama 80 tahun. Di kuburan udah tidak terasa sengsara yang 80 tahun itu. Langsung hilang semua itu. Selama kesengsaraannya memang dengan keimanan dan amal-amal soleh. Kalau enggak ya 2 kali nantinya. Hanya 2 kali. Jadi untuk lewat sirat saja gitu tuh. Untuk lewat sirat saja itu tuluhu panjangnya itu perjalanan tempuh selama 3000 tahun. Lah ini bukan apa? Yang 3000 tahun itu dibagi 3. Ada yang su'ud. Su'ud berarti apa? Naik 1000 tahun. Ada yang hubut, turun 1000 tahun. Ada yang apa? Istiwa, datar 1000 tahun gitu tuh. Selama 3 itu tuh. Wa dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang ngarang apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang ngarang Nashihul Ibad. Apa yang disyarahi oleh Nashihul Ibad. Itu tuh beliau punya murid namanya Ibnu Hajar, namanya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab namanya Fathul Bari, mensarahi kitab Sahih Bukhari yang tadinya 4 jilid jadi puluhan jilid. Itu Syafi'i Tulen itu tuh. Lah beliau mengatakan Fathul Bari ala Sahih Bukhari bahwa panjangnya sirat itu tidak 3000 tahun tapi khamsata asara alfisana. 15.000 tahun. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu. Itu panjangnya itu 15.000 tahun. Ya umpamanya panjangnya harinya sama aja dengan kita di dunia. Ya udah kenyang kayaknya melewati sirat juga ya. Entah itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa panjangnya sirat itu perjalanan tempuh selama 15.000 tahun. Walahu kalalib. Kan namanya jembatan posisinya kan di bawah jahanam. Itu ada kalalib. Kalalib itu semacam gancau apa? Kalau kita pengait. Gancau ya.
Iya, semacam gitu. Yang ganconya bukan cuma satu, tapi ya kalau apa ini terus di sini ada itunya tuh. Namanya apa itu? Iya. Itu banyak. Cucuknya tuh banyak, yang itunya tuh banyak gitu tuh. Kalau gancu kan cuma satu belok. Kalau ini mah di sini ada, situ banyak gitu tuh. Itu kalalib. Dan jembatan itu ada kalalib di apa di sisi-sisinya itu. Mislah sok sa'dah seperti apa duri-duri tumbuhan sa'dat. Jadi ya gitu. Seperti kita kalau kita seperti nyengget lah, umpamanya buat cengget itu. Nanti jatuh ke jurang. Wal malaikatu safuna yaminan wasilimalan. Dan nanti yang memegangnya itu para malaikat zabaniyah itu tuh. Kanan, kiri, udah nyenggetin orang saja, jeblok lagi jatuh lagi udah. Gitu tuh kerja. Itu malaikat yang itunya yang megang ganconnya itu. Lah dalilnya mana? Wad dalil alaihi alkitab was sunnah. Dalil tentang tadi yang disebutkan itu ada Quran, ada hadis. Qurannya falak tahamal aqobah. Begitu tuh kata Imam Mujahid ditafsiri aqobah adalah sirot, adalah jembatan yang dipasang ala jahanam di atas neraka jahanam. Wal makna halla alal aqobah. Seyogyanya kita hidup ini bagaimana kita menginfakkan segala apa yang kita punya untuk bagaimana kita selamat dari melewati sirot. Kita punya semuanya, kita punya umur, infakkan untuk kita bagaimana selamat dari siratul mustaqim. Kita punya harta, bagaimana ditasarufkan untuk kita selamat dari atau kita punya ya apa telinga, mata apa itu bagaimana kita itu supaya membeli bagaimana selamat di sirat itu arti falak tahamal aqobah. Salah satunya fakku rokobah au it'am dimas robah yatimang damat robah au miskinan damat robah. Itu bentuk-bentuk amal soleh. Ayan fik malau fi majal aqobah min fakir rokobah ilah wa fi muslim marfu'an. Lah dalam hadis Imam Muslim, hadisnya marfu, yudrobu asirat bena dohre jahannam, dohroye jahannam, bahwa dipasang sirat itu di atas apa jahannam. Fakunu ana wa ummati awalaman yajuzuhu. Dan kata Nabi, saya dan umatku adalah orang yang paling pertama sekali melewati. Makanya Nabi itu janjinya, ini janji Nabi. Wahai umat-umatku, kalau kalian bertemu kalau ingin bertemu nanti di akhirat denganku, saya tunggu di tiga titik. Di tiga titik. Pasti saya ada di sana. Gitu tuh. Pertama di mana? Di telaga. Iya, di telaga. Nah, iya. Kedua di mizan. Waktu amal kita ditimbang. Yang terakhir di sirot. Dan itu standby Nabi itu. Di sana itu. Kalau kita pengen ketemu Nabi, cari di sana tuh nanti itu. Pasti apa kita kalau kita sering sholawat ya akan tergantung kita mengikuti sunnahnya dan baca sholawatnya. Kalau baca sholawatnya kendor, ikuti sunnahnya kendor, ya lama ketemunya itu. Kablak, lubuk, lagi mana nabinya? Iya nggak ketemu nanti udah lama baru ketemu. Kalau mengikuti sunnahnya cepet, sholawatnya banyak, langsung ketemu. Kalau udah langsung ketemu ya enak, pasti langsung dibela. Waktu kita langsung umpamanya kita ke Telaga Kausar, langsung suruh minum. Kalau udah minum layat ma'u badaha abada, tidak bakalan kita haus lagi walaupun kita menempuh perjalanan ratusan ribu tahun untuk menuju surga. Kita bertemu, ya udah nanti di mizan kita ditimbang. Nah nanti kalau kita udah ketemu Nabi, pas amal kita ditimbang pasti dibela. Sampai bahasanya itu kata hadis itu Nabi itu apa pakai pakaian udah. Ini masih kurang ini amalnya, kamu mah dosa melulu katanya. Udah ini baju saya ditimbang untuk ditaruh di tempat amal kebaikan. Ya udah kalau dibela oleh Nabi pasti akan selamat gitu tuh. Dan yang terakhir di
melewati sirat. Dan walaupun umat Nabi kita itu yang terakhir, tapi untuk melewati sirat semuanya minggir dulu. Sebelum Nabi dan umatnya lewat mah belum. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa nanti dulu. Umat Nabi terakhir dulu. Untuk Nabi terakhir dan umatnya dulu, baru udah selesai baru umat lain. Enak kan ya? Dan juga masuk surganya gitu. Nah, Nabi kita dulu, nah terus Nabi yang lain. Sebelum umatnya yang lain itu umat Nabi. Jadi yang pertama sekali lewat saya dan umatku awal maju wal yatakallam, dan tidak ada yang lewat sirat sambil ngobrol, itu tidak ada itu. Sambil itu tidak ada, semuanya itu apa mencekam sekali itu. Wala yatakallamu yaumid illa rasul, kecuali para rasul saja. Rasul pun ngomongnya salim gitu. Ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Gitu. Itu para rasul waktu melewati sirat. Allahumma salim, itu para rasul itu yang ngomong itu. Kalau ya selain rasul mah ya sangat mencekam sekali, sebab di bawahnya itu neraka jahanam dan malaikat siap sogrok terus, nyengget terus gitu. Bahwa tumur alaihi badah hisab, dan kapan melewati sirat itu badah hisab, pokoknya terakhir tinggal masuk surga atau neraka, itu terakhir lah. Itu kalau dikatakan ujian terakhir. Ujian terakhir itu untuk kita ke surga adalah melewati sirat. Sehabis hisab, sehabis ditimbang amal, sehabis sudah. Jadi faman ta'addah najah, ja'alallahu minan najina, amin. Barang siapa yang bisa melewati sirat maka dia selamat. Ja'alanallah, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk dijadikan orang yang selamat minan najin. Lah wan nas mutafawitun fin najat, dan orang itu berbeda-beda dalam selamat melewati sirat itu. Faminhum as-salim minal wuqufin nari jahannam, ada yang selamat dari jatuh ke neraka jahanam, ada yang justru dia jatuh ke neraka jahanam selamanya, itu orang kafir dan orang munafik, naudzubillah. Atau pada masa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu sumayan jun wahum, itu adalah orang-orang yang mukmin yang suka berbuat maksiat, jungkel dulu ke jahanam. Udah jungkel ke jahanam, naik lagi, sebabnya tidak ada kematian masalahnya. Naik lagi, lewat lagi, jungkel lagi terus. Tapi ya nanti juga kalau orang dia ada iman pasti akan selamat walaupun terakhir lah. Iya, sebenarnya dikehendaki Allah. Lah, kecepatannya melewati itu ya biqadril amal, tergantung amalnya. Jadi fa'alan najin, orang yang paling tinggi keselamatannya, orang yang paling tinggi paling unggul amal baiknya. As-salihat wa salimun minas sayiat, dan paling selamat dari kejelekan-kejelekan. Wa minhu hasallahu biha bisa biqatil husna, itu di ketentuan Allah yang dahulu, yang awal zaman azali. Wa hum ayajunlah, ada yang melewati sirat atau fil ain, sekejap mata udah nyampe, walaupun perjalanannya itu 3.000 tahun, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani 15.000 tahun, tapi dalam sekejap mata udah ada gitu. Ada yang seperti kilat menyambar, itu yang kedua. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang seperti kuda, ada yang seperti kuda pacuan, ada yang lari, ada yang berjalan biasa gitu, ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesot, ada gitu. Nah, itu tergantung amal-amalnya. Wabil jumlah, jadi secara keseluruhannya bahwa orang itu bisa melewati sirat ala qadril istiqomah ala siratil
maknawi sesuai dengan kadar keistiqomahan kita dalam menempuh jalan hidup yang sesuai dengan aturan agama. Kalau kita istiqomah, wah wis tanpa walaupun ada godaan, umpamanya waktunya sholat ada godaan banyak, istiqomah terus. Nah, kita terus ya udah nanti cepet gitu. Kalau kita suka belok lagi, balik lagi, belok, ya udah istiqomahnya kurang ya nanti ya. Iya. Ini dia. Jadi tergantung kita tuh jalan hidup melewati sirot. Nah, sirot tapi sirotnya sirot maknawi. Nah, kalau kita istiqomahnya lurus terus, ada godaan kanan kiri tidak noleh, tidak belok, ya kita nanti di siratal mustaqim juga ya lancar. Gitu tuh. Lancar. Kalau kitanya belok-belok suka itu ya udah gak lancar. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi umpamanya kita kalau pengen sakti itu umpamanya ya kayak harus kesaktian itu bisa ini nih. Asli sakti itu di sini. Umpamanya di dunia ke Amerika sekejap belum sakti kalau itu. Iya, bisa ke Mekah umpamanya 5 menit. Nah, itu belum sakti. Selama nanti di sirotnya dia jalannya jalan kaki. Ya belum sakti. Baru sakti itu kalau di sirotnya itu seperti kilat. Lah itu sakti sejati itu di sana. Kalau kita pengen cari kesaktian ya itu. Kesaktian yang seperti itu. Sejatinya sakti itu gitu. Dibakar di api dunia tidak mempan, ya belum sakti. Nanti dibakar api neraka mempan enggak? Nah, gitu tuh. Kalau enggak mempan ya berarti sakti gitu. Iya. Bisa terbang umpamanya di dunia ya belum sakti. Di sana bisa terbang enggak seperti burung waktu melewati sirot. Kalau bisa terbang melewati sirot seperti burung ya sakti gitu. Jadi kalau ngejar kesaktian itu yang hakikatnya itu di sana. Sebab kalau kesaktian di sini itu banyak afat, sangat banyak sekali afatnya itu. Kalau di sana mah udah tidak ada afat. Ya kalau kita ditanya apa sih Allah itu sampai untuk menuju surga perlu ada ujian terakhir berupa melewati sirat. Ya udah hisabnya beres tinggal masuk aja ke surga kan enak ya. Kenapa mesti buat sirat dulu Allah itu? Lah hikmahnya kan kita kan sama-sama orang kafir, orang mukmin itu melewati siratal mustaqim tanpa terkecuali. Nanti orang kafir kan jungkel dan mereka merasakan rasa kesengsaraan yang amat sangat. Sewaktu melihat orang mukmin nyantai bisa jalan, bisa terbang, bisa itu hikmahnya seperti itu. Tambah menghinakan orang-orang kafir. Gitu. Istiraqim fil ubur sama-sama jalan, tapi yang lain yang orang kafir itu ya itu nggak bisa. Dan orang mukmin mengetahui bahwa umpamanya kita bisa melewati siratal mustaqim itu semata-mata min fadli waman nih, semata-mata anugerah dan karunia Allah. Wa innahu bil mu'minina raufur rahim. Sebab Allah terhadap orang-orang mukmin itu begitu rauf, begitu rahim. Apa rauf itu? Sama kasih sayang, cuma bedanya kalau rauf kasih sayang menyingkirkan hal-hal yang madorot. Kalau rahim berarti mendatangkan hal-hal yang manfaat. Itu raufur rahim. Rauf yang mendaroti dihilangkan. Jangan sampai mengenai orang mukmin itu dengan rauf, rofaknya. Tapi yang manfaat didatangkan itu dengan rahimnya. Berarti ya komplit. Allah itu bil mu'minina raufur rahim. Nabinya juga gitu. Laqad ja'akum rasulun itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita punya Tuhan yang raufur, punya nabi yang raufur rahimnya tinggal dimanfaatin ya. Gitu aja. Mangga.